fi dhahri alamat tuzilluhul gamamah. Nabi kita Muhammad awan nurut apa kata Nabi. Itu pernah Nabi lagi di majelis, ketika beliau lagi nyampaikan khutbah, datang satu orang A'rabi, orang pedalaman. Ya namanya A'rabi kalau di majelis ya nggak ada adab, ngobrol. Kalau orang Baduy di majelis apa? Lelempangan. Namanya orang Baduy. Tapi di sini alhamdulillah orang-orang masya Allah semua. Ini orang Baduy datang di majelis Nabi, dia teriak, ya Rasulullah, ini sahabat ningalikeun kabeh saha ieu jalma. Nabi keur khutbah dipegat khutbana, kaget sahabat. Dilihatin sama sahabat Nabi, teriak lagi dia, ya Rasulullah, kenapa kata Nabi, orang boga problem. Naon problemna? Di kampung orang tarak hujan, enggak setahun teu hujan. Kampung saya gersang, peliharaan saya mati, besok kita orang juga bakal mati. Kalau ente Nabi akhir zaman, coba minta sama Allah agar Allah menurunkan hujan. Doa Nabi Pak, Nabi mengangkat tangannya doa, Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Saat itu juga turun hujan sekencang-kencangnya. Turun hujan, pas Jumat depannya lagi Nabi lagi khutbah. Itu Badui datang lagi, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Cak sahabat Nabi datang deui ieu jalma. Orang lagi khutbah nongol deui ieu teh. Maka Nabi nanya, kenapa lagi? Ya Rasul, alhamdulillah berkat doa engkau minggu kemarin kampung kami turun hujan, alhamdulillah. Tapi hujannya teu eureun-eureun. Sekarang kampung kami jadi banjir. Ah gitu. Iya. Maka Nabi senyum, Nabi ngangkat tangannya doa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina. Itu hujan langsung berhenti. Subhanallah. Awan, setiap Nabi jalan menaungi Nabi besar Muhammad. Setiap Nabi jalan, para pohon-pohon memberikan penghormatan sama Nabi. Asbahus syajar wal syajar, pepohonan bebatuan bertasbih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi kita Muhammad. Kemudian itu dikatakan tuti husaib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal bukan hanya manusia, bahkan binatang pun mengenal mahabbah sama Nabi besar Muhammad. Itu pernah Nabi di majelisnya, lagi di majelis, itu Nabi paling suka minum namanya minuman susu. Makanya ada dua perkara nggak boleh ditolak Pak. Apa? Susu sama minyak wangi. Jadi kalau ada orang ngasih minyak wangi, jangan ditolak, makruh. Atau ada orang ngasih susu, jangan ditolak, makruh. Saya punya mah asam lambung, niatkan jadi ubat, insya Allah jadi ubat. Ngikutin sunnah Nabi lagi khutbah, datang seekor kucing jalan di majelis Nabi. Kucing itu kucing datang jalan, maka sahabat mau ngambil tuh kucing. Nabi bilang jangan, kesian. Itu kucing jalan di majelisnya Nabi, kemudian dia nempel di pahanya Rasulullah. Pinter tuh kucing. Dari sekian banyak orang dia tidur di pahanya Nabi. Nabi usap kepalanya. Ketika tuh kucing bangun, dia maju ke gelasnya Nabi, mau minum susunya Nabi. Itu gelasnya tinggi, susunya tinggal setengah. Ketika tuh kucing mau ngejilat, mau minum, susah, nggak nyampe mulutnya. Nabi ngeliat tuh kucing kesusahan, dimiringin sama Nabi. Nabi senyum, wahai sahabat, man la yarham la yurham. Orang nggak punya sifat kasih sayang tidak akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Ana rahmatul muhda. Aku kasih sayang bukan hanya mukmin, bukan hanya muslim, seluruh manusia merasakan kasih sayang Nabi besar Muhammad. Dan Nabi cerita, berapa banyak orang masuk neraka gara-gara makhluk. Makhluk itu apa? Orang doang, binatang juga makhluk. Ada perempuan sahabat Nabi soleha ahli ibadah. Ketika meninggal Nabi nangis. Sahabat nanya, kenapa nangis ya Rasulullah? Ini perempuan terancam masuk neraka. Dia soleha, dia ahli ibadah. Allah tahu dia punya salah. Apa salahnya Rasulullah? Salahnya satu doang. Dia miara kucing di rumahnya. Dia keluar rumah, pintunya dikunci. Itu kucing kehausan, kelaparan, ngerasa terzalimi. Ketika dia pulang, baru dia kasih makan tuh kucing. Gara-gara itu perempuan ini terancam api nerakanya Allah. Di zaman Nabi ada seorang wanita. Wanita nggak benar, ahli maksiat nih wanita. Ya,
Ini wanita tiap hari menjajahkan dirinya bermaksiat kepada Allah. Suatu malam dia pulang. Ketika dia pulang, dia ngelihat ada anjing kehausan. Dia ambil pakai sepatunya air, diberikan kepada itu anjing. Gara-gara seekor anjing, ketika dia meninggal, gak ada orang mau nyolatin. Nabi bilang, Allah ampunin dosanya. Kenapa? Fa inna fadlullah wasi', karunia Allah itu sangat luas. Kadang kita lihat orang lagi maksiat, besok dia taubat sama Allah. Kadang kita ngeliat orang biasa-biasa aja, di mata kita gak spesial, tapi tiap malam dia punya tahajud kepada Allah, dia punya salat duha, dia punya taubatan nasuha. Karena kita gak ada yang tahu, manusia hanya melihat yang zahir, tapi Allah maha mengetahui. Ini perempuan diampunin dosanya gara-gara apa? Seekor anjing. Dan sahabat Nabi terancam neraka gara-gara seekor kucing. Terus bagaimana kita yang hadir maulid Nabi malam hari ini? Kalau binatang aja menjadi asbab orang masuk neraka, apalagi orang yang suka nyakitin saudaranya, suka ngomongin keburukan saudaranya, suka makan daging saudaranya, suka mencaci saudaranya, suka mengganggu saudaranya. Kalau binatang menjadi asbab masuk neraka, terus bagaimana kalau kita menyakiti sesama manusia? Itu sesama manusia, apalagi sesama muslim. Haram damuhu, haram darahnya, wa irduhu, haram kehormatannya, wa maluhu, haram hartanya. Kita dosa sama Allah sebanyak apapun, kita taubat, Allah maha pengampun, Allah rahmanur rahim. Tapi yang repot, dosa kita sesama manusia. Kalau kita nggak minta maaf, kita nggak minta ampun, kita nggak minta ridha, ente sholatnya banyak, ibadahnya banyak, zikirnya banyak, gara-gara hablum minan nas kita terancam di api nerakanya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Maka perayaan Maulid Nabi yang kita adakan tujuannya apa? Kita merangsang kembali pengetahuan kita kepada Nabi. Bagaimana Nabi dalam bermuamalah, bagaimana cara makannya Nabi, cara minumnya Nabi, cara bertetangganya Nabi, cara Nabi bakti kepada orang tua, cara mendidik anak, cara mendidik istri, diajarkan sama Nabi. Maka contoh Nabi Muhammad menghapuskan penyakit hati kita, menghapuskan kebencian kita, menghapuskan prasangka kita, menghapuskan kedengkian kita, memperbaiki keadaan kita dengan sebaik-baiknya keadaan. Kucing dapat syafaatnya Nabi. Itu Nabi pernah pulang dari pasar, Pak. Nabi di pasar ngapain? Dakwah. Lihat ya, sunnah Nabi yang ke pasar siapa? Laki. Di orang menges jarangnya laki-laki ke pasar Nabi pejuang, Pak. Nabi pemimpin, Nabi panglima. Tapi kalau di rumahnya Nabi seorang yang sangat romantis terhadap istrinya. Makanya sunnah Nabi itu penting. Itu Nabi kalau manggil istri nggak pernah manggil namanya. Sunnah, Pak. Kita mesti punya gelar buat istri kita, Pak. Nabi kalau manggil istrinya siapa? Ya ruhi, wahai ruhku. Ya galbi, wahai jantung hatiku. Kita kalau punya istri kita panggil sayang, cinta, jantung hati. Wallah istri kita senang. Dan itu sunnah Nabi Muhammad. Ketika kita menggembirakan istri kita, Allah bakal lapangkan rezeki kita. Tapi kalau kita keluar rumah dalam keadaan melukai hati istri kita, maka Allah tutup pintu rezekinya kita. Itu sunnahnya Nabi Muhammad. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad pergi ke pasar. Di pasar ngapain? Dakwah. Di pasar Nabi Muhammad ngeliat tukang gandum. Kalau di kita makannya beras, kalau di sana roti. Ada Nabi lihat ada orang tukang beras, tukang gandum. Nabi masukin tangannya. Ketika Nabi masukin tangannya, itu beras atau gandum basah. Atas nama alus berasna bodas, nu dihandap berasna koneng. Maka Nabi bilang, apa ini? Tukang dagangnya bilang, ya Rasulullah, ashabus sana kena air hujan. Gak boleh. Kalau dagang harus jujur. At-tajirul amin as-saduq ma'asyuhada yaumul qiyamah. Pedagang yang jujur, yang menjalankan nilai Islamnya, warung, toko, apapun dia berjualan, tapi jujur, maka dia dikumpulkan bersama para syuhada di hari kiamat. Tukang warung meninggal kumpulnya sama Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar.
Ditanya sama para sahabat Nabi, anjena maut di perang mana? Perang Uhud, sanes. Perang Badar, sanes. Di mana mautnya? Di pasar Cigombong. Kok bisa ngumpul sama para syuhada? Iya, saya punya warung, tapi saya jujur menjalankan nilai Islam, maka saya dikumpulkan sama para syuhada di hari kiamat. Subhanallah. Nabi di pasar dakwah jalan lagi, ada orang jualan, ayo korma Madinah sekilo, ditukar korma Khaybar 2 kilo. Nabi marah, nggak boleh, itu riba. Ketahuilah, riba terbagi 73 bagian. Sekecil-kecilnya dosa riba, perumpamaan dosanya bagaikan kita zina sama ibu kandung kita sebanyak 7 kali. Siapa yang bilang? Rasulullah. Beb, saya punya problem, beb. Saya minjam duit sama orang, beb. Ada bunganya, beb. Riba. Demi Allah nggak bakal menyelesaikan permasalahan Anda, malah akan menambah permasalahan yang baru. Beb, mau modal usaha, duitnya minjam pakai riba, beb. Gimana, beb? Demi Allah nggak bakal berkah. Haram. Bagaimana mau mencari yang berkah kalau dimulai dengan yang haram? Istri kita makan makanan haram, anak kita makan makanan haram, usaha kita nggak bakal berkah, rugi kita. Tapi dagang modalnya kecil, tapi dari rezeki yang halal bakal jadi barokah. Hati-hati riba, jauhin. Dosanya berat, menzinahi ibu kandungnya 7 kali. Habib, saya nggak riba, tapi saya nunjukin orang jalan untuk minjem duit. Sama mandalla ala syarr kafailihi. Orang yang ngajak pada keburukan atau nunjukin keburukan, maka dia sama telah berbuat buruk. Orang ngajak kebaikan dapat pahala kebaikan, orang ngajak keburukan dia mendapat keburukan. Auzubillahi min dzalik. Dosanya ngalir terus bakal kita kalau kita ngajakin orang. Ini hati-hati. Dan di kampung kalau ada program riba, ada transaksi riba, maka itu kampung diangkat keberkahannya oleh Allah. Rahmat dihilangkan oleh Allah. Suami nggak akur sama istri, anak kurang ajar sama orang tua. Kan yang riba dia, beb, saya mah enggak. Yang kena balaknya semuanya. Al-bala ya musibah itu menimpa semuanya. Hati ada orang soleh, hati ada orang ulama, kita biarin kemaksiatan, kemunkaran di tengah-tengah kita menjadi asbab mengundang balak dari Allah Subhanahu. Terus pukulin, beb, gebukin, beb, nggak boleh. Itul munkar bil munkar haram. Mencegah kemunkaran tapi dengan cara yang munkar hukumnya haram. Ini mesti tahu. Semangat dakwah. Ya habis ngaji semangat dakwah. Lihat ada perempuan pakai jilbab dimarahin, nggak boleh. Habis ngaji, Habib Bagir tadi bilang Rasul ngajarin perempuan keluar rumah ngebuka aurat, maka selangkah suaminya, orang tuanya, anaknya masuk neraka. Pulang ke rumah kesurupan suaminya, siap pakai jilbab, nggak boleh. Pakai akhlak, bil hikmah wal mau'idhah hasanah. Beliin jilbab istri kita yang murah nggak apa-apa, pulang ke rumah kasih istri kita. Ini hadiah aneh beliin dari keringat aneh, dari rezeki yang halal. Coba ibu pakai, dipakai sama istri kita, keluar kamar istri kita, masya Allah aneh pangling, aneh kira bidadari. Wallah girang istri kita begituin. Ngasih tahu dengan cara yang baik. Nongkrong di depan orang lagi mabok, kita ke masjid, kita ngeliat siap maksiat haram, kada. Ini orang akhirnya apa? Hancur hatinya. Gara-gara kita hancur hati ini orang, maka dosa kita 2. Mencegah kemunkaran, tapi caranya munkar, haram temenang. Tapi kita mencegah kemunkaran dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Bil lutuf, dengan cara yang lembut. Tapi kita mesti reda. Ada kemaksiatan nggak boleh reda, nangis. Lihat ada orang maksiat, bukan benci, boleh benci perbuatannya, jangan benci sama orangnya. Kalau benci sama orangnya, sampai tua kita ingat dulu sering mabok nih orang, nggak boleh, haram. Ngecap orang nggak boleh, haram. Lihat maksiat, benci perbuatannya, tapi saya sayang sama orangnya. Kalau sayang sama orangnya, kita bakal bimbing dia, kita bakal perbaikin dia, kita bakal evaluasi dia. Kenapa? Karena Nabi Muhammad diutus nyelamatin orang, bukan nyemplungin orang. Ada orang meninggal, Nabi nangis, 1 orang luput dari dakwahku. Ada orang mukmin meninggal, Nabi senang, 1 orang selamat daripada api nerakanya Allah. Ini dakwahnya Rasulullah SAW. Pulang dari pasar, Nabi Muhammad bawa belanjaan. Romantis Nabi pulang bawa belanjaan. Di tengah jalan sahabat lagi ngumpul depan kebun,
pada kebingungan. Nabi nanya, wahai sahabat, apa yang buat kalian bingung? Ya Rasulullah, di dalam kebun ada ontaknya gila. Ontak gila lagi ngamuk. Jadi binatang onta ini Bu adalah binatang kalau lagi kumpul sama istrinya nggak boleh dilihat sama orang. Ini kita kayak binatang zaman sekarang, iya. Laki, suami, istri peluk-pelukan, dipasang di foto, pasang status. Ciuh romantis cenah. Di HP tinggali romantis, kondangan duaan jeung pamajikan pegangan tangan pelukan. Apa Islam ngajarin romantis depan umum? Enggak. Depan orang pegangan tangan, kondangan berduaan pelukan, sampai rumah gelut. Romantis gak bukan depan umum. Romantis kita di rumah sama istri kita, bukan di luar kita umbar. Nabi bilang, kamu harus berbuat baik kepada kaum wanita kalian. Siapa? Istri kalian, anak perempuan, ibu, bibi, nenek kalian. Ini kebalik orang zaman sekarang. Sama istrinya dia kasar, sama perempuan yang bukan mahramnya dia baik. Haram, gak boleh. Yang perempuan yang udah punya suami atau belum, hati-hati. Jangan suka ngomong sembarangan sama laki-laki yang bukan mahramnya. Menebar pesona, menampakkan kecantikan. Bu, nggak sayang sama suami nggak apa-apa, saya maklumin. Tapi ibu mesti sayang sama orang tua ibu dalam kubur. Jangan sampai karena kemaksiatan dosa kita transfer dosa kita buat orang tua di dalam kubur. Nauzubillah, subhanallah. Nabi pulang lihat ontak. Kata Nabi bilang, wahai sahabat, kenapa ini ontak ngamuk ya Rasulullah? Izinkan saya masuk, jangan. Saya takut kalau Nabi masuk itu ontak bakal nyakitin Rasulullah. Ken alim, biar saya masuk, kata Nabi. Pas dibuka gerbang pintunya, itu ontak lari ke arahnya Rasulullah. Ini ontak lari ke arah Rasulullah, sahabat ketakutan. Sampai depan Nabi, ontaknya cium kaki Nabi Muhammad. Itu ontak dia cium kaki Nabi Muhammad. Subhanallah. Kemudian mulutnya kobat kami di telinganya Nabi. Nabi keluar kebun, Nabi nanya, wahai sahabat, sahanu boga ieu ontak. Siapa yang punyanya? Seorang sahabat teriak, saya ya Rasulullah. Ah, kamu sini? Iya ya Rasulullah. Ini ontak dia ngamuk, dia protes, dia demo. Ontak demo ya Rasulullah. Iya. Kata ontaknya kerjanya banyak, makannya dikit. Ente boleh memani ontak. Dia ngadu gitu ya Rasulullah. Iya. Mulai sekarang dia kerja tiap hari, ada hilangin kerjaannya. Ane kasih makan doang, dia bilang. Kenapa? Karena yang minta Nabi Muhammad ini ontak dapat syafaat Nabi Muhammad. Binatang dapat syafaat Nabi, yang non muslim dapat syafaat Nabi, dan kita umatnya pun paling dicintai sama Nabi Muhammad. Apa bentuk cintanya Nabi? Diajarkan sunnah Nabi, ajaran Nabi. Maka kalau Nabi cinta sama kita, balas cintanya Nabi dengan apa? Dengan menghidupkan sunnah, syariat dan akhlaknya Nabi besar Muhammad. Insya pesan terakhir, udah malam. Iya, udah kelamaan belum? Udah kelamaan belum? Sampai subuh siap? Mangga anjena sampai subuh. Balik Habib mah. Ini udah capek Pak, habis beberapa acara barusan terakhir di sini. Tapi alhamdulillah yang akhir jadi tenang ceramahnya, iya, nggak buru-buru. Tuh pesan Habib. Nabi cinta sama kita, yang Nabi pengen apa? Nabi pengen ente semua selamat. Nabi nggak minta apa-apa. Nabi pengen ente selamat. Sebab kenapa? Nggak ada seorang Nabi, nggak ada seorang Rasul yang lebih cinta terhadap umatnya melebihi Nabi Muhammad cinta ke orang sedayana. Nabi Musa nggak kuat sama umatnya. Ya Allah turunkan bala turun kepada kaum Nabi Musa. Nabi Lut nggak kuat sama umatnya, diturunkan bala turun. Tapi Nabi Muhammad ketika dimusuhi oleh orang kafir Quraisy, dilempari kotoran, dilempari batu, maka Nabi katakan, idhabu fa innahum bitulagu, pergilah kalian bebas, kata Nabi. Nabi doa, Allah maghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Bukan cuma dibebaskan nama Nabi, tapi Nabi mendoakan untuk mereka. Lihat akhlak Rasulullah. Nabi dikatakan Nabi Allah Khidir berdoa kepada Allah, ya Allah perlihatkan saya surga. Allah tunjukkan Nabi Khidir surga. Ini masyarakat sini pernah ngelihat surga? Belum. Nikmat surga. Apa kata Allah? Wala khatara ala qalbil bashar. Orang ngabayangkan surga teu bisa. Akal kita terbatas, perasaan kita terbatas. Surganya Allah nggak bisa dibayangin. Setitik aja kita nggak bisa bayangin. Nabi Khidir doa, ya Allah perlihatkan surga.
diijabah oleh Gusti Allah. Nabi Khidir ngelihat pintu surga. Jadi ada dua nabi yang belum meninggal. Siapa? Nabi Khidir sama Nabi Isa, diangkat ke langit. Nabi Khidir depan pintu surga, ngelihat pintu surga. Apa kata Nabi Khidir? Ya Allah, ma'adhama sya'nuk, istimewa, indah banget, cakep banget. Allah bilang, ya Khidir udah ya pulang ke dunia. Alim ya Allah, nggak mau. Ente kan punya umat, tak peduli dari ka umat, tahu ka umat. Ya Khidir, kamu punya istri sama anak, nggak mau. Peribahasanya apa? Saya mau jadi satpam aja di sini. Kenapa? Di pintu surga enak, cakep banget. Nabi Muhammad diizinkan oleh Allah masuk ke surganya langsung. Masuk ke surga dalam Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Nabi nangis. Jibril nanya, ya Rasulullah, di surga kenapa nangis? Nabi bilang, umat aneh masuk surga enggak? Ya kita lagi diingat sama Nabi. Kalau Nabi Khidir baru lihat pintu surga, udah lupa sama umatnya. Nabi Muhammad masuk surga, yang diingat siapa? Umat aneh masuk surga nggak besok? Doanya Nabi apa? Ya Allah, masukkan semua umatku ke dalam surga. Ketika Nabi ngelihat neraka, Nabi nangis. Jibril, ya Rasulullah, kenapa nangis? Ya Allah, haramkan umatku daripada api neraka. Kalau sebutir duri ngenain kulit umatku di alam dunia, kalau kamu sedih, kamu nangis, Nabi sedih, kata Nabi Muhammad. Kalau sebutir duri nyentuh kulit umatku, aku sakit. Terus bagaimana kalau umatku dipanggang api nerakanya Allah? Sedangkan api neraka kalau sebutir jatuh ke dunia akan menghancurkan dunia dan isi-isinya. Nangis Nabi, haramkan umatku dari api nerakanya Allah. Jibril bilang, ya Rasulullah, umat ente yang mabok gimana? Yang suka ngelem aibon, yang mabok paramek. Umat ente yang lalai gimana? Yang suka maksiat gimana? Selama dia bertaubat kepada Allah, maafin ya Jibril. Ya Rasulullah, umat ente yang dosa begini gimana? Maafin. Umat ente yang suka lalai gimana? Maafin. Umat ente yang suka maksiat gimana? Maafin. Seandainya umat datang bawa dosa sebesar gunung, dia bertobat, maafin, kata Rasulullah. Doanya Nabi kepada Allah apa? Umatnya Nabi walaupun dosanya banyak, dia taubat, dimaafin sama Allah Subhanahu wa taala. Ini cintanya Nabi. Tapi ada hal yang mana dolak syafaatnya Nabi, ada hal yang nolak rahmat dari Allah, taubat dari Allah. Ada hal apa? 5 perkara. Kalau 5 perkara masih ada dalam diri kita, hilangkan. Apa? 5 perkara ini menjadi sebab Allah nggak redha sama kita, rahmat Allah terhapus, dan Nabi mengharamkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Apa 5 perkara tersebut? Anu pertama, orang yang sengaja meninggalkan sholat. Orang yang sengaja ninggalin, nih bawa pulang nih, oleh-oleh nih. Yang pertama, orang ninggalin. Ente punya hajat, punya problem, punya keinginan, kemenangan kita umat Islam dalam sholat 5 waktu. 5 waktu doang, berapa menit? Satu kali sholat cuma 3 menit. Zuhur 3 menit, asar 3 menit, subuh cuma 2 menit. 5 waktu sholat kita. Allah nggak butuh sholat kita, tapi kita yang butuh sama Allah. Punya problem, sholat. Punya hajat, sholat. Punya keinginan, sholat. Orang yang mengutamakan Allah, maka Allah akan mengutamakan dia. Dan tanda orang yang mengutamakan Allah, ketika azan dikumandangkan, hayya alal falah, arek bagja te, arek selamat te, arek menang ga, mau mulia ga, mau sehat ga, sholat 5 waktu jangan tinggal. Ini enggak, hayya alal falah, arek bagja te, ngurusan kene sampai. Azan dikumandangkan, hayya alal falah, mau menang gak? Kata Allah sini, Allah panggil. Masih asik sama TV-nya, masih asik sama handphonenya, masih asik sama ngomongin orang, masih asik sama tidur sama bantalnya. Allah panggil, mau menang gak? Oh beb, saya pengen usaha saya lancar beb. Utamain Allah, jangan sampai usaha ente buat ente lalai kepada Allah. Sholat, belanja. Contoh punya toko nih, contoh yang gampang. Dagang pisang goreng, ayo pisang goreng, azan dikumandangkan, keheula nyapanya, sholat heula. Itu saya yakin yang belanja nggak bakal kesinggung.
malah seneng belanja sama ente. Kenapa? Dia sama Allah, sama Tuhannya aja amanat, apalagi sama Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi sama manusia. Leres tak? Leres tak? Mau senang, kita hidup mau senang gak? Mau senang gak? Utamakan Allah di atas segala-galanya, maka Allah nggak utamakan anjena di atas segala-galanya. Leres. Anu pertama jangan sampai ninggalin sholat. Yang kedua apa? Ugugul ummahat, ridhonya Allah, syafaatnya Rasulullah diharamin buat siapa? Orang yang durhaka sama orang tuanya. Ente ibadah, ente ngaji, ente hebat ceramahnya, tapi ini durhaka sama orang tua ente. Demi Allah nggak ada keberkahan. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua kita. Tapi nyari ridho orang tua kita nggak gampang, nggak gratis. Ente jadiin orang tua ente raja, maka Allah jadikan ente raja di dunia. Ente nyenengin orang tua ente, Allah bakal senengin ente. Ente bahagiain orang tua ente, Allah bakal bahagiain ente. Ini jangan kebulak balik, ketemu ulama cium tangan bulak balik, tangan Habib dipelintir-pelintir. Tapi sama ibunya cium tangan sekali doang, ya kecebong anyut, buruy. Ini namanya bukan anak, ini namanya endok cang-calang namanya nih. Aduh Habib cium tangan bulak balik, tangan dipelantar pelintir. Sama ibunya kagak. Aduh Habib lewat, gurunya lewat, lagi duduk langsung diri. Lagi tiduran langsung bangun. Orang tuanya lewat, kakinya nyelonjor, nggak ada adab sama orang tuanya. Demi Allah, ente minta doa sama sejuta wali, lebih afdol doanya orang tua ente. Kenapa? Doanya ibu sama anak bagaikan doa Nabi sama umatnya. Maka ibu-ibu di kampung sini bu, kalau marah sama anak jangan kasar-kasar bu, jangan suka ngomong gak baik. Anak dibilang badur, siak kehet, astagfirullahaladzim. Itu langsung dicatat sama malaikat. Tapi anak saya bandel beb, ya namanya anak kecil bandel kurang lebih deh. Usap kepalanya, si Kasep, si Bager, si Soleh, usap kepalanya. Kenapa? Jadi doa. Makanya kalau punya anak kasih nama yang baik. Ini punya anak namanya Wakab bin Hilab. Ini punya anak apa Andok Kinerja itu teh? Apa dia Ciki Kuaci itu? Ini punya anak kadang-kadang Masya Allah pak Beb anak saya bandel beb, belingsatan, ahlaknya terbager, irakeun ngewa, kita ngaji hese, asupkan ke pesantren, ulah pan bader beb, ulah. Kenapa beb? Pesantren bukan pembuangan. Enak aja sia kehet. Emangnya pesantren pembuangan? Tapi bandel bib, tempatnya halak pesantren, ilmu pesantren bener, ahlak ilmu di pesantren. Tapi pangutama nak kumaha indung jeung bapak anak. Pesantren genap tahun, balik ke imah indung bapak anak kebo, anak kebo mah malah hili. Kenapa? Tarbiyatul ula idal ummahat. Pendidikan anak paling utama siapa? Kedua orang tuanya. Orang tua itu penting perannya pak. Di akhir zaman bukan anak durhaka sama orang tua, tapi kebanyakan orang tua durhaka sama anaknya. Benar enggak? Orang tua durhaka sama anak. Kenapa? Kasih makanan yang enggak baik, makanan yang haram jadi daging, halal haram yang penting mah akan cina. Dimakan sama istrinya selingkuh, pencit istri orang. Loh, kenapa? Yang salah kamu kasih makanan yang haram pada istri kamu. Punya anaknya nggak baik, kelakuan yang nggak baik. Kenapa? Orang tuanya yang salah. Pendidikannya seperti apa? Nggak ada waktu buat anak kenalin sama ulama, kenalin aulia, kenalin sulaha, ajak sholat 5 waktu berjamaah. Ini enggak, orang tuanya sama Allah telantarin Allah, maka besok kamu ditelantarin sama anak kamu. Sholat 5 waktu ditinggal. Habis maghrib dulu orang tua kita baca Quran, ngaji, baca ratib. Di akhir zaman sekarang kita masuk rumah muslimin muslimat, habis maghrib apa yang mereka baca? TV. Yang mereka baca apa? Handphone. Nauzubillah subhanallah min zalik. Ini akhir zaman tantangannya berat bu, tapi kita pengen berkat perayaan Maulid Nabi yang kita adakan menjadi asbab disuburkannya kembali pengenalan kita sama Rasulullah SAW. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada 5 kan? Yang ketiga terakhir. Rahmatnya Allah, syafaatnya Nabi terputus bagi siapa? Orang yang mutuskan tali silaturahim. Dia ngaji, dia ibadah, dia umrah, dia haji, dia zakat, sholatnya rajin ke masjid, tapi nggak akur sama orang.
bermusuhan lebih dari 3 hari, Allah nggak bakal turunkan rahmat bakal dia. Apa kata Nabi? Barang siapa orang mutusin silaturahmi, walaupun dia meninggal di dalam Ka'bah, dipastikan dia meninggal su'ul khatimah. Na'udzubillahi min. Musuhin orang gampang, tapi menyatukan silaturahmi nggak gampang. Makanya bohong itu dosa, tapi ada bohong yang dibolehkan. Apa? Bohong menyatukan 2 orang yang nggak akur. Ini karena jadi setan. Teman nggak akur dikomporin, bikin tambah nggak akur. Tapi muslim sejati gimana? Teman gak akur, Mumun sama Mimin gak akur. Mumun gak akur sama Mimin. Mumun sini kenapa? Ada salam dari Mimin. Masa sih? Gak pernah negur saya dia mah. Dia mah kesel sama saya. Dia kangen sama kamu. Dia sayang sama kamu. Mau negur duluan gak enak eraeun. Coba ku ente tegur ti heula. Nah. Ketemu si Mumun. Mumun menang salam dari Mimin. Yang benar. Iya. Ketika mereka kedua ketemu, di hati mereka udah diangkat syaitan, kebencian, maka saling menegur. 2 orang bertegur samba gara-gara kamu mengistilahkan 2 orang bermusuhan. Pahalanya kamu bukan ngebangun masjid, tapi ngebangun Ka'bah. Ada orang bangun masjid hebat nggak? Ada orang bisa bangun masjid hebat nggak? Ini nyatuin 2 orang yang musuhan, pahalanya ngebangun Ka'bah. Dan inti menjadi sebab orang bermusuhan, dosanya bagikan menghancurkan Ka'bah jadi puing-puing. Na'udzubillahi min. Amin dalik. Cek ibu-ibu Habib, abdi mah alhamdulillah tekitu bib. Tara ngomongkan batur bib, alhamdulillah. Tapi abdi mah cuma jadi pendengar hungkul bib, sarwa. Yang ngomongin, yang pendengar aja. Ya, anu cuma dengerin doang bib, nggak boleh. Na'udzubillah. Kita makan daging saudara kita. Sebagaimana kita nggak rela diomongin dan suka ngomongin orang. Insya itu baru 3, udah 3 aja. Yang 2 tahun depan insya Allah. Yang 2 tahun, yang terakhir ane kasih bongsang pulang dari sini jangan pulang tangan kosong. Mudah-mudahan pulang bawa Nabi Muhammad ke rumahnya. Amin. Pengen nggak bawa Nabi Muhammad ke rumahnya? Pengen. Maulid Nabi diadakan terus nggak? Maulid Nabi diadain tiap tahun di lapangan, di masjid, di musala, kiainya, ulamanya, tokohnya. Tapi ada perubahan nggak? Ada perubahan nggak? Yang penting kita ngadain Maulid Nabi apa? Kita ambil perubahan, introspeksi diri kita. Gimana keadaan kita? Gimana hubungan kita sama Rasulullah SAW? Nah ini pulang jangan pulang tangan kosong, tapi kita pulang bawa Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Sunnahnya Nabi jalanin, syariatnya Nabi jalanin, akhlaknya Nabi hidupin. Kita jauh sama Nabi Muhammad di dunia, maka di akhirat minta tolong sama siapa kalau bukan sama Nabi Muhammad. Tapi mudah-mudahan perayaan Maulid Nabi yang kita adakan malam hari ini, sebagaimana hujan yang turun pada malam hari ini, menyuburkan kembali kecintaan kita sama Nabi Muhammad sesubur-suburnya. Amin Rabbal Alamin. Mudah-mudahan masyarakat kita di Cigombong dimakmurkan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari wabah, dijauhkan dari musibah. Amin. Yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Amin. Yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Amin. Penyakit zahir, penyakit batin. Amin. Penyakit yang dia ketahui, penyakit yang belum dia ketahui. Amin. Ya Allah, kami datang membawa dosa yang banyak ya Allah, maka jangan satu pun di antara kami pulang, Kau bersihkan dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Ya Allah, kami takut kami meninggal dengan membawa dosa ya Allah. Satu dosa kami bawa meninggal, maka cukup kami merasakan pedihnya azab kubur dan kami gak mampu ya Allah. Maka jadikan hujan pada malam hari ini menjadi sebab menggugurkan dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Ya Allah, Engkau memanjakan kami berkumpul di majelis yang mulia ini ya Allah. Kalau bukan Engkau menghendaki kami, mentakdir kami, membimbing kami, maka tidak akan mampu kami untuk melangkahkan kaki tempat ini ya Allah. Amin. Berapa banyak teman-teman kami, sahabat kami, kerabat kami, di waktu yang sama kami berkumpul di majelis Engkau ya Allah. Mereka sibuk dengan dunianya, mereka sibuk dengan ambisinya, mereka sibuk dengan hawa nafsunya. Dan berapa banyak orang yang kami kenal di detik yang sama ini kami berkumpul ya Allah, mereka sibuk dengan kemaksiatannya kepada Engkau ya Allah. Namun kami bersyukur malam hari ini kami dipilih oleh Engkau sibuk bermunajat kepada Engkau ya Allah. Kami sibuk dengan Nabi Muhammad ya Allah. Amin. Ya Allah, jadikan setiap tetes hujan menjadi saksi di hadapan Engkau ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Kami datang membawa dosa yang banyak ya Allah. Kami datang membawa aib, kami datang membawa kehilapan, kami datang membawa kelalaian ya Allah. Namun Kau masih memanjakan kami berkumpul menjadi tamu-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Seandainya dosa kami Engkau tampakkan berupa bau busuk, apakah suami kami masih mencintai kami? Apakah istri kami masih mencintai kami? Apakah anak kami bangga kami menjadi orang tuanya?
karena bau busuk yang keluar dari tubuh kami ya Allah, dosa yang begitu banyak ya Allah ya Rabb. Maka kami minta berkat Nabi Muhammad, Engkau maafkan segala kesalahan kami, Engkau perbaiki keadaan kami, turunkan rahmat di tengah-tengah kami ya Allah. Jangan satu pun di antara kami ya Allah menebarkan kebencian, menebarkan kedengkian, menebarkan perselisihan. Satukan hati kami satu dengan yang lainnya ya Allah. Yang ada hanyalah yang saling mencintai karena Allah, yang merindukan karena Allah, yang mengajak hanya ke jalan Allah. Dan mudah-mudahan masyarakat di kampung ini dijauhkan dari kemaksiatan ya Allah, dijauhkan dari kemunkaran ya Allah, dijauhkan dari kebatilan ya Allah ya Rabb. Seandainya ada yang bermaksiat ya Allah, berikan hidayah, berikan inayah. Jangan kau tegur mereka dengan bala, jangan kau tegur mereka dengan musibah, jangan kau tegur mereka dengan wabah. Mereka saudara kami, mereka umat Nabi Muhammad ya Allah. Sadarkan mereka yang lupa, sadarkan mereka yang lalai ya Allah. Peliharalah ulama kami, peliharalah umara kami dalam membimbing kami. Dan mudah-mudahan sebagaimana banyaknya hujan yang turun pada malam hari ini, suburkan masyarakat kami sebagai orang-orang yang mengidolakan Nabi Muhammad, yang mencintai Nabi Muhammad, yang menggembirakan anak Nabi Muhammad, terutama anak-anak kami Allah, pemuda-pemuda kami, masyarakat kami, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'an hadza jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suman wa la tajal finna wa la minna wa la ma'nan sagiyan wa la mahruma. Allahumma waffaqna lil khair lil khair wa anakum alayh wa wafiqna lil khair wa inna alayh idfa'na al bala wal wabah wal musibah amma hani'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' zanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita ya qadiyal hajat wa ya sami'ad du'a wa ya ghafirud dhunubi wal khati'ah. Allahumma ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina gharib. Kita minta hajat